Padahal mereka tidak ada berbuat kesalahan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Sesungguhnya mereka itu telah memikul suatu kebohongan, wa itsman 'azima, dan dosa yang sangat besar. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, atas segala nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, mari kita selalu berusaha mensyukurinya. Syukur lisan kita dengan selalu ingat memuji Allah dalam kehidupan kita. Dalam bentuk perbuatan kita laksanakan perintah-perintah Allah. Pada siang hari ini kita jemput panggilan Allah menghadiri sholat Jumat. Mari kita luruskan niat bahwa semata-mata ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau dan dapat bertemu bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib mengingatkan terutama kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena satu-satunya jalan kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak rahmat kasih sayang Allah diberikannya kepada kita manusia, dan khusus kepada mereka yang beriman ada satu rahmat yang begitu besar. Itulah rahmat persaudaraan sesama orang-orang beriman, sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Persaudaraan seiman lebih kuat, lebih mulia, lebih abadi dibandingkan dengan segala persaudaraan yang lain. Walaupun persaudaraan saudara, walaupun persaudaraan senasab, karena persaudaraan seiman akan abadi sampai dengan akhir hidup kita dan akhir dari segala-galanya yang diinginkan Allah, yang ujung-ujungnya adalah jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan senasab belum tentu menyampaikan kita bersama nanti di hari akhirat, tetapi persaudaraan seiman, seislam akan menghantarkan kita tetap bersama sampai dengan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, persaudaraan orang yang beriman bukanlah manusia yang membuatnya, bukanlah manusia yang mengikatnya, tetapi persaudaraan kita adalah Allah yang memberikannya, Allah yang mengikatnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, setiap ada upaya untuk merusak nilai-nilai persaudaraan sesama mukmin, maka Allah akan murka dan benci kepadanya. Oleh sebab itu jangan sampai lisan kita, perbuatan kita, sikap kita membuat nilai-nilai persaudaraan
persaudaraan menjadi rusak, karena Allah sangat benci kepada orang yang merusak nilai persaudaraan yang sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 kata Rasulullah yang mesti kita jaga sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang mukmin. 3 hal ini selalu diingatkan Rasul kepada kita. Bahkan di akhir hayat Nabi, yaitu ketika pelaksanaan ibadah haji wada, haji yang terakhir, Rasulullah juga mengingatkan kaum muslimin. Apa 3 hal itu jamaah yang dirahmati Allah? Yang pertama kata Rasulullah, haramun damuhu. Haram bagi sesama mukmin, sesama muslim itu darahnya. Jangan sampai sesama mukmin, sesama muslim meneteskan darah saudaranya. Jangan sampai mengalirkan darah saudaranya. Jangan sampai menumpahkan darah saudaranya sehingga terbunuh. Maka sungguh seseorang yang membunuh orang-orang yang beriman tanpa sengaja, dengan sengaja, maka 4 azab Allah yang akan diberikan kepada mereka, sebagaimana dijelaskan Allah di Quran surah An-Nisa ayat 97, ayat 93. Kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh orang-orang yang beriman secara sengaja, fajazauhum jahannam khalidina fiha, maka balasan bagi mereka kata Allah adalah neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya. Itu saja tidak cukup, kata Allah, wa ghadiballahu anhu, atas mereka Allah memurkainya. Yang ketiga kata Allah, wa la'anahu, laknat Allah atasnya. Yang keempat, wa adalahum azaban aziman, bagi mereka itu disediakan azab yang sangat besar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, haramun damuhu, haram darah saudara kita, sesama mukmin, sesama muslim kita tumpahkan. Yang kedua kata Rasulullah, haramun maluhu, haram hartanya untuk kita ambil tanpa seizinnya, tanpa ada kehalalan darinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, kata Rasul, siapa saja yang mengambil harta orang-orang muslim walaupun sejengkal tanah, maka nanti di hari akhirat Allah akan menggantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kita merusak nilai persaudaraan dengan apa? Dengan mengambil harta sesama orang-orang beriman. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah yang mesti kita jaga adalah haramun irduhu, haram kehormatannya kita rusak. Haram kita rusak, kita racuni kehormatan sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, atadruna ma arbar riba indallah, wahai sahabatku, kata Rasulullah, tahukah kalian riba apa yang paling berat di sisi Allah? Riba apa yang paling berat di sisi Allah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Rasulullah, inna arbar riba
Sesungguhnya seberat-berat riba di sisi Allah adalah irbur rajulil muslim, mencemari nama baik sesama orang-orang yang beriman, sesama orang-orang muslim. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jaga dan peliharalah kehormatan sesama saudara kita orang-orang mukmin, orang muslim. Jangan berburuk sangka kepadanya. Wala tahassasu, jangan menguping pembicaraan mereka, kata Rasulullah. Wala tajassasu, jangan kalian saling mencari kesalahan. Wala tanafasu, kata Rasulullah, jangan kalian saling berdebat. Wala tahasadu, kata Rasulullah, jangan kalian saling hasud, saling iri, saling dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, kata Rasulullah. Yang terakhir kata Rasul, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Tapi kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kalian. Semoga khutbah ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.